Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Ada dua macam limbah, yaitu limbah organik dan juga limbah anorganik. Yang pertama, limbah organik adalah limbah yang bisa diuraikan. Contohnya yaitu kulit buah, sayuran, dan juga hewan. Yang kedua, ada limbah anorganik, yaitu limbah anorganik adalah jenis limbah yang berwujud padat, sulit untuk diuraikan. Limbah ini berasal dari sumber daya alam yang berasal dari pertambangan seperti minyak bumi, besi, timah, nikel, dan umumnya di kegiatan industri dan domestik, yaitu seperti kaleng bekas, botol-botol, dan juga plastik. Limbah berbentuk bangun datar adalah limbah bangun yang berdimensi dua, yaitu yang ada panjang dan juga lebar. Contohnya itu limbah yang terbuat dari kertas, daun, kain percah, dan juga plastik. Nah, seorang wirausahawan harus dapat memanfaatkan peluang usaha secara sistematis. Nah, ini merupakan contoh dari kerajinan dari bahan limbah yang berbentuk bangun datar. Ini adalah kardus yang dibaluti oleh origami. Bahan-bahannya itu kardus bekas, origami, dan juga tusuk sate. Jadi tusuk sate di sini sebagai untuk penyanggah menutupi tutupan tong sampah. Ini. Lain ada nafting. Jadi ini dibuat dari stick es krim yang dipakaikan dengan kertas karton, di bawahnya terus ditempelin stick es krim. Yang ini buat tempat yang pensil autopulpen gitu. Yang di sini sebenarnya buat penyangga HP. Ini. Jadi kalau di rumah ada kardus bekas, stick es krim bekas, atau origami bekas, kertas-kertas, koran-koran gitu, kalian bisa buat kerajinan dari bahan-bahan itu. Dan pastinya juga yang bisa berguna buat kalian sendiri atau dijual belikan lagi, itu juga bisa. Karena limbah-limbah yang udah diuraikan jadi kerajinan itu punya estetikanya tersendiri. Ada beberapa langkah dalam menganalisis peluang usaha. A. Penetapan kelayakan usaha. Di antaranya ada 1. Analisis kelayakan teknis. Ada beberapa teknik seperti teknik anyam, teknik kolase, dan lain-lain. Kedua, analisis peluang pasar. Diperlukan riset pasar untuk menemukan yang menguntungkan. Yang ketiga, menentukan segmen pasar. Ini perkiraan konsumen potensial dari produk kerajinannya. Yang keempat, sumber informasi pasar, yaitu mengevaluasi peluang pasar. Yang kelima, uji coba manual. Metodenya antara lain pemeran perdagangan. Yang keenam, situasi kelayakan pasar. Dilakukan untuk mengurangi resiko kerugian dan juga kegagalan. B. Analisis kelayakan finansial. Yang pertama, penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional. Lalu, kebutuhan finansial ini hendaknya diproyeksikan tiap bulan atau mingguan untuk operasi tahun pertama. Diperlukan proyeksi kebutuhan keuangan untuk 3-5 tahun yang akan datang. Yang kedua, penentuan sumber daya finansial yang tersedia. Proyeksi sumber daya finansial yang tersedia dan dana-dana yang akan dihasilkan dalam operasi perusahaan. Harus dibedakan sumber finansial jangka pendek dan jangka panjangnya. C. Membedakan persaingan. Analisis SWOT dapat dilakukan dengan mewawancarai pengusaha kerajinan menggunakan kuesioner. Tujuan dalam mengembangkan ide dan peluang usaha pada produk kerajinan itu adalah yang pertama,
ide dalam pembuatan produk agar diminati konsumen. Yang kedua, ide dalam pembuatan produk agar dapat memenangkan persaingan. Yang ketiga, ide dalam pembuatan dan penggunaan sumber-sumber produksi. Yang keempat, ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen di dalam pembelian dan penggunaan produk.